Shalom. Shalom, ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada sukacita. Hari ini kita bersyukur hari yang kelima di bulan Agustus 2021. Kita ada sebagaimana adanya, semua karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, bukan kuat gagah perkasa kita. Kita manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Siapakah kita? Beberapa hari yang lalu ketika ada seorang sahabat yang meninggalkan dunia ini, dan kemarin ada seorang sahabat berkata, saya tidak bisa tidur. Ya, karena saya memikirkan tentang kehidupan. Rupanya seperti itu ya. Seperti apa hambanya? Saya tanya. Iya, sebentar saja dan selesai. Jadi hidup kita ini rupanya penuh misteri, ya, penuh rahasia. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Amin. Mampukah kita mempelajari karya Allah ini dengan pikiran kita, dengan perasaan kita? Kita tidak sanggup. Mampukah kita menghitung karya Allah? Kita nggak sanggup. Sungguh karya Allah itu sungguh ajaib. Mazmur 139, ya, kiranya akan memberkati kita. Kita coba membaca ayat yang ke-6 bersama-sama. Mazmur 139. Perikopnya Mazmur ini doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, ya, Mazmur 139 ayat 6. 1, 2, 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ya, terlalu ajaib bagiku. Nah, kalau kita mau mencoba ingin mengetahui tentang Allah, ingin mengetahui karya Allah, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi ini, bagaimana Allah berkarya, bahkan bagaimana Allah membuat kita nggak sanggup, ya, terlalu ajaib bagiku. Wow, luar biasa Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Nah, sampai Mazmur menunjukkan keberadaan Allah, pengetahuan Allah, hikmat Allah yang luar biasa, karyanya yang luar biasa. Nah, yang pertama mau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan ini, bagaimana Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu hidup kita. Dia tahu kalau pagi ini kita sudah bangun. Dia tahu juga kalau pagi ini kita bersyukur. Dia tahu juga kalau pagi ini kita cuek-cuek saja sama Dia. Dia tahu segalanya. Mungkin kita berpikir, Tuhan tidak tahu. Oh tidak, Tuhan Maha Tahu. Dan kita tidak akan sanggup memahami karya Allah yang luar biasa, kemahatauan Allah itu. Perhatikan dikatakan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, pengenalan diri kita, ya, terbatas dikenal oleh orang lain. Terhadap diri kita, mungkin istri kita juga, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita terbatas mengenal kita. Mungkin orang tua kita berpikir, wow, ini baik-baik, ternyata kelakuan kita tidak. Ya, mungkin orang lain berkata dia sahabat yang baik, tetapi ternyata tidak. Tetapi Tuhan tahu persis siapa kita, tahu betul keadaan kita, pikiran kita saat ini pun Dia tahu. Apa yang akan kita bicarakan masih di dalam pikiran kita, Dia sudah tahu. Jadi Tuhan menyelidiki dan mengenal aku, kata sang pemazmur. Dan ini menjadi satu pernyataan dalam hidup kita. Saudara, ya, Tuhan tahu tentang saudara. Sebab saudara adalah buatannya. Saudara dan saya karyanya, ciptaannya, didesain sedemikian rupa oleh Allah. Allah tahu keadaan kita. Apa yang Tuhan tahu tentang kita? Di ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk. Nah, kita sekarang duduk hari ini, pagi ini, yang di rumah juga fokus dengan firman, duduk atau berdiri, Tuhan tahu. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dahsyat bukan?
Paranormal mungkin pernah berkata, oh aku tahu pikirannya, tapi paranormal terbatas, sangat-sangat terbatas. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu perasaan kita. Kalau hari ini kita gembira, Tuhan tahu. Kalau hari ini kita sedih, Tuhan tahu. Ya, perasaan kita Dia tahu. Dia tahu segala sesuatu di dalam pikiran kita. Engkau memeriksa aku, meneliti aku. Dia lihat, diselidikinya kita. Dia tahu keadaan kita, keadaan saudara. Tuhan tahu. Ya, sang pemazmur berkata, engkau memeriksa aku, diperiksa, diteliti, dilihat, dicek satu persatu keadaan kita, hidup kita, bagian hidup kita ini, kehidupan kita. Dia lihat satu persatu. Dia tahu persis keadaan kita. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Apa yang dimaklumi oleh Tuhan? Mungkin begini, ketika kita jalan kemudian jatuh, itu pun Tuhan maklumi. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Ya, kita nggak lihat jalan, akhirnya kita jatuh, kita lalai, ya kita lemah. Ya, mungkin juga kita bawa kendaraan karena lelah, capek, kemudian kita tertidur sejenak dan akhirnya nabrak sesuatu. Tuhan tahu. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu, dan dimakluminya. Dia mengerti. Tuhan mengerti kalau hari ini saudara saya lemah, saudara dan saya juga kuat, saudara dan saya mengalami sukacita. Tuhan tahu semuanya dan Tuhan memakluminya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memeriksa kita. Ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sebelum aku bicara, sebelum aku ngomong ini, sebelum aku berdoa, sebelum aku minta sesuatu kepada Tuhan, semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Wow, mampu kita mengerti hal itu? Wah, terlalu ajaib. Bagaimana Tuhan mengetahui keadaan kita? Bagi kita sungguh Tuhan ajaib. Ya, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Coba saudara renungkan perjalanan hidup saudara. Coba renungkan perjalanan hidup saudara hingga saat ini. Kalau kita mengerti betapa dahsyatnya karya Tuhan. Mungkin pernah kita mengalami kejatuhan, termasuk kejatuhan dalam dosa, kejatuhan usaha, bisnis, segala macam. Itu Tuhan tahu. Ya, pernah kita begitu mengalami kemarahan yang luar biasa kepada sahabat, kepada teman, bahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, Tuhan tahu segalanya. Jadi hari ini, kalau kita melihat ke belakang bagaimana Tuhan mengetahui seluruh perjalanan hidup kita, bukankah kita akhirnya berkata, ya Tuhan, sungguh ajaib pengetahuan itu. Enggak sanggup aku mempelajarinya, enggak sanggup aku memahaminya. Aku hanya mau bersyukur saja kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan untuk pengetahuan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Engkau tahu segalanya tentang aku. Saudara, apa yang tidak diketahui oleh Tuhan dalam hidup kita? Apa yang tidak diketahui oleh Tuhan dalam dunia ini? Nggak ada. Tuhan tahu nggak tentang keadaan pandemi sekarang? Oh, Tuhan tahu. Dia tahu jenis-jenis virus itu, entah delta kah, alpha kah, apakah zeta kah, apakah namanya nanti. Itu Tuhan tahu. Kita buat nama, manusia buat nama. Oh, ini jenis virus ini COVID-19 varian delta. Oh ya, kita yang buat itu manusia. Tapi Tuhan sudah tahu itu jenis-jenisnya itu semua. Mau berapa lama lagi ya virus itu merajalela? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Terus kalau Tuhan tahu apa yang kita buat, ya kita berserah saja kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu. Kami sudah berjaga-jaga Tuhan. Dan jangan saudara berkata tidak ada COVID. Jangan saudara berkata tidak perlu prokes, tidak perlu masker. Jangan saudara berkata enggak perlu aturan-aturan itu. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Betul, kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan tahu itu, dan Tuhan tahu keadaan yang kita alami COVID. Dan kalaupun ada anjuran kesehatan dokter atau pemerintah untuk PPKM, Tuhan tahu.
Ya, apakah tujuan pemerintah mengadakan PPKM? Tuhan tahu, tentu untuk kebaikan, karena Tuhan bekerja ya melalui pemerintah supaya umat manusia tidak mengalami celaka. Jadi saudara punya iman, percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah yang hidup, ya itu betul, harus percaya. Tapi jangan lupa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia tahu keadaan semua. Oh, kita bernapas susah, oh Tuhan tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin bincang-bincang dengan seorang sahabat, hamba Tuhan, dan saya katakan, kemana-mana usahakan pakai masker, dan bila perlu ya double maskernya. Itu anjuran. Terus bilang, wah susah Pak Pendeta bernapas. Ya lebih baik susah bernapas daripada nggak bernapas lagi. Saya bilang, ketawa dia. Betul ya. Oke, hari ini kita susah bernapas karena sebentar-sebentar angkat masker dulu sedikit, cari udara. Itu jauh lebih bagus daripada harus dibantu dengan oksigen. Sedikit-sedikit kita harus bantu angkat masker karena double ya. Angkat dulu sedikit napas, kemudian tutup lagi. Ya, itu jauh lebih bagus daripada sudah tidak bernapas. Saudara, kita bisa syukuri semua. Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, tentang dunia ini, tentang segalanya. Sang pemazmur berkata, sungguh Engkau Tuhan ajaib, pengetahuan sungguh ajaib. Tidak sanggup aku mencapainya, tidak sanggup aku mencapainya, tidak sanggup aku mengerti semuanya, tidak sanggup aku Tuhan. Kalau kita tidak sanggup, apa yang harus kita lakukan? Ya berserah saja, Tuhan Engkau Allah yang hebat, ya Allah yang luar biasa. Kemana kita bisa pergi? Sang pemazmur berkata, ya dia mau mencoba. Apakah Tuhan tahu kalau kita bersembunyi? Apakah Tuhan tahu kalau kita lari ya dari kenyataan hidup ini atau lari dari hadapannya? Dia tahu. Di ayat 7 sang pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kita mau coba melarikan diri dari Tuhan, tidak bisa. Diikutin terus kita, karena Dia bersama dengan kita. Jadi Dia tahu persis apa yang kita lakukan. Dia tahu persis keadaan kita, lubuk hati kita Dia tahu, pikiran kita Dia tahu, semuanya. Kemudian kita mau mencoba larikan diri kemana? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Lari terus ke atas, naik pesawat sana atau naik pesawat ya, ulang-alik gitu, naik terus. Ada Dia. Pesawat luar angkasa, ada Allah. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Tuhan ada di sana. Di mana tempat di mana Tuhan tidak bisa masuk? Enggak ada. Di mana tempat yang menunjukkan tempat itu tidak mampu dikuasai oleh Tuhan, tidak mampu ada di sana? Oh, Tuhan tahu. Ya, di tempat yang paling gelap pun. Oh, mungkin ada orang berkata, ini kan tempatnya kan tempat dunia orang gelap, dunia orang malam, dunia hura-hura. Tuhan nggak ada di sini. Ada. Maka Dia tahu persis seluruh kelakuan orang-orang yang ada di dalam dunia kegelapan itu. Dia tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemana kita mau lari? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tangan kanan-Mu memegang aku. Kira-kira seperti anak kecil yang mau lari-lari ke sana. Orang tuanya bilang, nah, dipegang tangan, jangan lari ke situ. Di situ berbahaya, nah. Lari ke sana, lari kemari, lari. Oh, ditangkap lagi. Nah, jangan ke sana, nah. Tarik kembali, dekat dengan orang tua ya. Orang tua kan begitu. Anaknya nggak dibiarin lari ke jalan raya sana. Atau lari ke tempat-tempat yang membahayakan, tangkap tangannya, tarik lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan memegang kita, tangan kanan memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, apakah akan gelap malam? Tidak. Artinya begini, kadang-kadang situasi sulit yang kita alami sangat-sangat memprihatinkan. Kita bilang, oh Tuhan, biar aja selesai saja hidup saya ini terlalu berat hidup ini, terlalu suram rasanya, biar deh
selesai saja. Tapi apa selesai? Belum. Kalau belum selesai memang belum selesai. Ada sahabat yang sakit sudah lama bertahun-tahun sakit. Ya kadang-kadang dalam saat sakitnya dia bilang, wah Tuhan biar selesai, tapi nggak selesai juga. Ya tapi dia bisa menikmati juga akhirnya ya karya Tuhan sampai sekarang masih bertahan dalam sakitnya itu. Dia bisa melayani Tuhan juga. Ada seseorang yang hanya beberapa hari saja kena serang penyakit selesai. Jadi masing-masing punya jatah ya. Allah punya program kepada kita masing-masing. Jadi kalau masih ada kita hari ini, wah itu karya Allah dan kita harus bersyukur. Apakah bagi saudara-saudara kita yang sudah tiada berarti bagi mereka tidak ada kasih Allah? Enggak, kasih Allah tetap, hanya perjalanan hidup mereka di bumi ini selesai itu saja. Kemudian Tuhan angkat mereka. Tuhan sayang mereka jelas. Ya ada banyak orang yang menyampaikan kata-kata penghiburan ya di Facebook itu ketika ada orang saudaranya meninggal. Kami sayang engkau tapi Tuhan lebih sayang dan sekarang Tuhan sudah angkat engkau, angkat penyakitmu. Tuhan sudah membawa engkau kembali ke pangkuannya. Kira-kira begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemana kita mau melarikan diri? Tidak bisa. Ya, jika aku berkata, kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya, tidak bisa kita bersembunyi. Itu intinya. Kenapa? Karena Allah selalu hadir. Tuhan tahu. Tempat-tempat itu ada Allah, di situ dia hadir. Itu sebabnya dia tahu keadaan kita, dia tahu keadaan dunia ini, situasi. Dan akhirnya sang pemasmur berkata, wah Tuhan engkau ajaib, ajaib, sungguh ajaib dan tidak sanggup aku mencapainya, tidak sanggup aku mempelajarinya. Saudara, tentang karya Allah, ya sungguh dahsyat. Dan yang kedua, kita melihat diri kita sekarang. Bagaimana keadaan kita diciptakan oleh Allah. Kita mau mencoba mempelajari, oh karena saya begini maka saya bisa hidup seperti ini. Enggak. Ada orang yang menjaga dirinya, staminanya supaya sehat terus, makanan diatur, ya sedemikian rupa luar biasa. Tetapi faktanya juga ya sama. Kalau udah selesai. Nah itu kan karya Allah. Nah sang pemazmur berkata, ya sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya aku bersyukur kepadamu. Dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, wah kok bisa saya ada sebagaimana adanya saat ini. Ya saya pribadi bersyukur untuk hari ini. Ya, ternyata sudah 50 tahun perjalanan hidup. Wah luar biasa kan, 50 tahun ini setengah abad, masih muda kan? WHO berkata ini anak muda, masih muda. Hari ini persis, saya baca tadi kejadianku ajaib. Saya renungkan, ya Tuhan ajaib ya. Dalam kandungan siapa yang tahu? Tuhan. Ya bagian lain dikatakan merenda. Ya, didandani terus di kandungan itu dibentuk sedemikian rupa, kemudian lahir, nangis, wah gitu ya, dirawat sama orang tua. Ya dalam perjalanan ini suka duka, pernah sakit yang luar biasa sampai mau mati, ternyata nggak mati juga, gitu. Terus sehat lagi terus. Hari ini jika kita ada sebagaimana adanya, itu karya Allah. Amin. Kita berkata terima kasih Tuhan. Saya secara pribadi berkata terima kasih Tuhan, kejadianku ajaib. Tuhan berikan istri yang sangat cantik, luar biasa. Dikaruniakan putri yang sangat cantik, putra yang sangat ganteng, ya dong, karya Allah dong. Luar biasa. Diberikan sahabat-sahabat yang baik, teman, jemaat yang mendukung pelayanan. Diberikan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja yang setia. Wih, dari mana ini? Apa saya reka-reka, saya atur? Enggak lah. Ya kan? Tuhan kasih semua. Akhirnya wah dahsyat. Luar biasa engkau Tuhan.
Makasih buat sahabat teman, pelayan-pelayan Sinom yang terus berdoa. Kita selalu berdoa bersama dan jemaat pun yang memberi dukungan. 50 tahun, wow, luar biasa. Masih muda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat-dahsyatnya apa? Nggak bisa kita reka-reka, nggak bisa kita buat-buat. Tuhan buat sedemikian rupa, jadi kita harus terima seluruh keadaan kita ini sempurna loh dari Allah. Jangan ada orang berkata, kenapa saya tidak seperti si A, si B? Jangan, kan masing-masing kita punya karya Allah tersendiri. Jadi bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau buat aku sedemikian. Inilah karyamu yang indah dalam hidupku. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Menarik bukan? Dalam kitabmu semua tertulis. Dalam kitab itu ada kitab kehidupan. Orang yang percaya kepada Yesus, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika kitab kehidupan dibuka, nama-nama kita dipanggil dan kita berkata, aku ada, masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang utama dalam kitab kehidupan. Artinya begini, seluruh kehidupan kita ini sudah tercatat dalam kitabnya Tuhan. Nah, hari ini episode keberapa kita nggak ngerti, tapi kita sedang menjalaninya Bapak Ibu. Ya, hari ini ada yang begitu bersuka cita karena berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin, puji Tuhan, itu sudah tercatat. Tapi ada juga yang sedang berjuang menghadapi penyakit, menghadapi serangan virus itu, susah bernapas. Nah, itu ada di dalam kitab kehidupan itu. Ya, dalam kitabnya Tuhan itu. Tetapi terus lewat nanti masa suka, nah bahagia lagi gitu loh. Jadi jangan putus asa, jangan putus pengharapan ketika kita di dalam masa sulit, karena itu bagian yang sudah tercatat untuk kita lewati. Saudara yang sedang berduka, sedang susah, bergumul, kita yang mengalami kesulitan ini, itu masih bagian yang memang harus kita jalani. Jalanin aja, nanti akan lewat. Ya, badai pasti berlalu, kan begitu. Amin. Coba katakan kiri kanan, badai pasti berlalu. Iya, kesusahan, kesukaran akan lewat. Ya, ratapan akan Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Nah, yang penting kita bertahan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi pikiran Allah, karya Allah luar biasa. Dia tahu segala sesuatunya, dan dia juga yang membentuk kita. Membentuk kita. Jadi sejak dalam kandungan dia membentuk kita, dia rekam semua. Jadi sudah ada rekam, ya rekam jejak hidup kita dari kandungan sampai kepada kematian. Bagaimana nanti kematian kita, cara matinya kita, dia udah catat semua, udah direkam itu. Kita nggak ngerti. Ya, tetapi apapun bagaimanapun, ya proses kematian itu nggak ada masalah. Yang terpenting kita yang percaya kepada Yesus mati pasti masuk surga. Sudah dalam kitab kehidupan. Semua dalam kitab direkam. Nah, apa yang kita khawatirkan lagi? Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Toh nanti juga garis akhir sudah ada kok ceritanya. Kita belum tahu, tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi jangan takut, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, kehancuran, keterpurukan. Ya, kemudian kita mati dengan keadaan yang mengerikan tanpa keselamatan. Tidak. Tuhan sudah rancangkan bagi kita rancangan damai sejahtera. Hari ini mengalami pergumulan, oke, hadapi, tetapi di garis akhir. Ya, karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, janji Tuhan ya dan amin, dan dia tidak pernah ingkar janji. Maka apa yang sudah dirancangkan dalam hidup kita, yaitu kebahagiaan itu, di garis akhir, happy ending, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Pasti bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Sungguh perbuatan Tuhan ajaib. Kita melihat sekeliling kita, karyanya ajaib Tuhan. Engkau tahu segalanya. Kemudian kita lihat diri kita dan kita berkata, sungguh ajaib. Aku ada sebagaimana adanya hari ini, besok, dan seterusnya apapun itu yang terjadi. Aku kagum sama Tuhan. Aku tidak mampu menyelami karyamu Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib karyamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari menolong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan dan berkata, sungguh ajaib pengetahuan itu bagiku dan aku tidak mampu mencapainya. Tidak sanggup mengerti secara keseluruhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat mengetahui segala sesuatunya, hadir di dalam segala tempat. Nah, kita tidak bisa bersembunyi daripadanya. Dan keajaiban Tuhan juga kita lihat di dalam diri kita. Kita diciptakannya dari kandungan, direkam sedemikian rupa. Bahkan rekaman itu sampai garis akhir sudah ada, hanya belum bisa kita tonton. Yang bisa kita tonton rekaman yang sudah kita lewati saja. Besok, lusa apa yang terjadi kita nggak ngerti. Untuk itu, mari serahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh hikmat, Tuhan yang merancangkan rancangan damai sejahtera itu bagi kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Karena dia tahu segala keadaan kita, kesulitan kita, pergumulan kita. Dia tahu juga untuk menolong kita. Dia tahu juga untuk membantu kita, memberikan sukacita kepada kita. Dia tahu juga tepat waktunya ya memberikan pertolongannya bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hari ini engkau mengalami pergumulan, ya jangan lupa datang kepada Tuhan. Percayalah, sungguh ajaib dia, luar biasa cara dia menolong kita. Kita tidak mengerti, tapi percayalah dia sanggup menolongku. Dan jangan lupa kita bersyukur. Apapun situasi kondisi kita, hari ini bersyukur. Saya bersyukur bukan hanya karena hari ini sudah genap 50 tahun. Tetapi tiap hari harus bersyukur. Bapak Ibu harus bersyukur. Dalam keadaan susah, sulit situasi sekarang, tetap bersyukur. Ya, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kemudian naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit. Salah satu penyakit yang mereka hadapi adalah serangan virus ini. Kita berdoa untuk itu. Kita berdoa situasi ekonomi, ya jemaat semua supaya diberkati Tuhan. Dan situasi sulit ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Andalan kita adalah Tuhan. Yang lain tidak bisa kita andalkan. Datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Yang terpenting adalah berserah kepada Tuhan. Jangan takut tentang kematian. Tetapi yang terpenting, bagaimana hidup kita? Sudahkah berkenan kepada Allah? Kita terus berdoa. Kita naikkan satu pujian.